Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang wanita asal Kediri, Jawa Timur bernama Azura Luna dikabarkan telah menipu putra Joe Biden, yaitu Hunter Biden. Azura bahkan sempat diajak makan oleh keluarga Joe Biden. Hal tersebut disebabkan Azura mengaku sebagai seorang sosialita yang kaya raya. Dan tidak hanya itu, Azura juga mengaku sebagai putri bangsawan dari Indonesia. Aksi tipu yang dilakukan pemilik nama asli Enjang Widi Palupi itu diungkap media Inggris The Sun yang berhasil menemukan jejak aksi Azura Luna pada tahun 2018 lalu. Wanita kelahiran Kediri tahun 1978 ini juga dikabarkan kerap berbohong untuk mendapatkan keuntungan materi. Diketahui Hunter Biden bukanlah satu-satunya anak pejabat yang ia tipu. Azura dikabarkan juga menipu para konglomerat di berbagai negara. Ya, seperti apa berita ini yang juga kabarnya diangkat oleh media Inggris bahwa seorang wanita asal Indonesia yang dikatakan sosialita abal-abal yang berhasil menipu dari putra Joe Biden. Kita akan bergabung langsung dengan Yandri Subekti langsung dari Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Jakarta, Yandri. Informasi mengenai hal ini apa yang beredar di sana? Selamat pagi, Bayu dan Amarati serta pemirsa TV One. Memang berita ini sempat heboh sekitar tahun 2018 atau sekitar hampir 5 tahun yang lalu. Dan beberapa waktu yang lalu memang sempat terekspos kembali bahwa berita tersebut memang begitu adanya, dan hingga saat ini pun dari konfirmasi, saya tadi sempat menghubungi atas Kepolisian Republik Indonesia di Washington DC. Hingga saat ini mereka belum ada informasi atau permintaan dari Interpol, dalam artian yang bersangkutan saat ini masih belum dalam radar atau permintaan atau dimasukkan dalam red notice atau permintaan penangkapan yang bersangkutan atas tindakan kejahatannya. Kembali beberapa waktu yang lalu, yaitu sekitar tahun 2018, memang benar berita tersebut adanya kasus penipuan atau yang dilakukan yang bersangkutan terhadap putra dari waktu itu Joe Biden yang belum menjadi presiden Amerika Serikat, dan seperti yang tadi disampaikan, dan juga setelah itu juga sempat jatuh korban di mana seorang wanita karena rayuannya tertipu membeli 4 tas yang total seharga 86.000 yang dengan alasan untuk amal. Dan dari kasus ini yang bersangkutan atau Azura dilaporkan oleh pihak kepolisian, waktu itu ditangani oleh sheriff di West Hollywood, dan waktu itu Azura ditahan dan diajukan di pengadilan, namun kasusnya tidak memenuhi unsur tindak pidana, dalam artian hanya kasus perdata. Dan hingga saat itu Azura berurusan dengan pihak kepolisian penegak hukum setempat, dan hingga saat ini masih belum diketahui di mana posisinya, apakah seperti yang diberitakan di kawasan Asia atau Hong Kong, atau mungkin masih kembali atau berada di Amerika Serikat. Saya terus memantau dan tadi koordinasi dan komunikasi dengan atas kepolisian di Washington DC, demikian adanya, dan belum ada permintaan dari Interpol untuk menangkap Azura atas tindakan kejahatan yang kabarnya total dari hasil rayuan atau penipuannya dari seluruh korban sekitar 500 juta US dollar yang dari hasil tindakan kejahatan penipuan tersebut. Bayu dan Amarati, kembali ke studio. Ya, Yandri, memangnya sudah berapa lama Azura atau Enjang ini tinggal di sana? Belum ada informasi detail. Tadi saya coba menghubungi sejumlah perwakilan termasuk di KJRI Los Angeles. Karena hari ini hari Minggu dan mungkin besok saya bisa memperoleh informasi bagaimana status keluarga negaraan dari Azura. Apakah masih berstatus atau pemegang paspor Indonesia atau sudah berpindah ke warga negaraan Amerika Serikat. Karena dari informasi yang kami peroleh, Azura ini sempat menikah dengan salah satu pengusaha di Amerika Serikat beberapa tahun, dan biasanya
warga Indonesia ini setelah menikah mereka berusaha untuk adjust status ataupun bahkan pindah ke warganegaraan. Namun demikian masih belum ada informasi secara detail. Karena ini sangat penting karena apabila Azura masih memegang paspor Indonesia, tentunya pihak Interpol kalau memang ada permintaan penangkapan ini langsung akan menghubungi atas kepolisian. Dan kalaupun sudah berpindah ke warganegaraan Amerika Serikat, tentunya kasus ini akan dilimpahkan kepada petugas penegak hukum di Amerika Serikat karena mencakup di beberapa lokasi dan kasusnya besar, mungkin akan ditangani oleh petugas ataupun federal polisi atau FBI. Dan hingga saat ini seperti yang tadi disampaikan oleh atas kepolisian RI di Washington DC, masih belum ada permintaan khusus untuk penangkapan dari Azura ini. Amarati. Oke. Ya, Yandri, meskipun ini sudah menjadi menjadi isu juga ya di Indonesia gitu. Nah, tapi kalau misalnya soal si Azura ini kemudian makan malam gitu bersama keluarga Joe Biden, apakah di sana juga minimal gitu pemberitaan di media atau perbincangan masyarakat di sana juga mengemuka di permukaan, Yandri? Iya, benar sekali. Kembali ke peristiwa 5 tahun yang lalu, kasus ini sempat terangkat karena waktu itu ada isu yang menyangkut tindakan penyalahgunaan jabatan dari keluarga Biden, di mana sempat Hunter Biden ini sejumlah laptop maupun perangkat elektronik termasuk telepon ini ditahan dan diperiksa, dan dari situlah terungkap akan beberapa pesan khusus di mana diantaranya menyangkut Azura ini yang akhirnya pihak media mengusut dan merunut dari peristiwa ini dan dari situlah terungkap atau terekspos akan perilaku dari Azura yang kabarnya memang akhirnya terungkap sempat menipu beberapa beberapa elit pengusaha di Amerika Serikat. Dan belum ada informasi secara jelas dari Hunter Biden ini berapa uang yang sempat diambil ataupun dimanfaatkan oleh Azura. Namun hingga saat ini kasus ini masih belum jelas terungkap kembali karena peristiwa tersebut 5 tahun yang lalu, dan kita menunggu bagaimana nanti perkembangan lebih lanjut, apakah dari korban-korban ini mengambil langkah hukum sehingga Azura akan masuk dalam daftar red notice dari Interpol. Amarati. Baik, terima kasih banyak Yandri Subekti melaporkan dari New York, Amerika Serikat. Tadi dikatakan bahwa sampai dengan saat ini masih belum ada red notice dari Interpol terkait permasalahan penipuan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia Azura Luna yang saat ini berada di Amerika Serikat. Oke, baik, nanti kami akan kembali ya ke Yandri bila ada perkembangan terbaru mengenai isu ini. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.